Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, para pimpinan wajib pajak industri penunjang migas. Yang terhormat, Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi, Bapak Muhammad Tunjung Nugroho, beserta seluruh jajarannya, dan seluruh hadirin yang kami banggakan. Pergi ke Bali naik pesawat udara. Pantainya indah, ombak menerpa. Hati senang, jiwa gembira. Dengan hadirin kami berjumpa. Kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara Tax Gathering KPP Minyak dan Gas Bumi tahun 2021 dengan tema Indonesia Sehat, Investasi Migas Meningkat, Pajak Kuat. Untuk kelancaran acara hari ini, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, mari kita membuka acara ini, Mbak Ifta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, untuk mengenang jasa para pahlawan dan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, marilah bersama-sama kita dengarkan pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Atas nama Institusi Direktorat Jenderal Pajak, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Bapak Ibu. Pajak yang Bapak Ibu bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19. Hadirin sekalian, marilah kita saksikan bersama pesan dari Direktur Jenderal Pajak, Bapak Suryo Utomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wajib pajak yang saya hormati,
Tahun 2020 baru saja kita lewati. Sebuah periode yang penuh tantangan bagi kita semua, terutama karena adanya pandemi COVID-19. Sebagai bangsa yang tidak mudah menyerah, kita terbukti mampu melalui tantangan di tahun 2020 dengan baik. Saya, Suryo Utomo, Direktur Jenderal Pajak, atas nama institusi mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pembayaran pajak Anda di tahun 2020 yang secara keseluruhan mencapai 1.070 triliun rupiah atau setara dengan 89,3% dari APBN tahun 2020. Pajak yang Anda bayarkan menjadi tulang punggung utama pembangunan bangsa, utamanya dalam upaya bersama kita untuk melawan pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir. Kami memahami kondisi saat ini sedang tidak mendukung perkembangan dunia usaha dan investasi. Oleh karena itu, di tahun 2020 yang lalu, pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak untuk menjaga agar dunia usaha tidak semakin terpuruk. Optimisme akan pertumbuhan ekonomi harus selalu dijaga. Di tahun ini, program vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan. Dengan adanya program vaksinasi tersebut, diharapkan aktivitas masyarakat dan dunia usaha akan kembali menggeliat dan perekonomian akan kembali pulih. Pajak yang Anda bayar tentu berkontribusi sebagai salah satu sumber utama dana pemerintah untuk membiayai program vaksinasi tersebut. Selamat menyongsong tahun 2021 dengan penuh semangat dan harapan. Salam sehat. Pajak yang kuat untuk Indonesia yang maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melaporkan SPT tahunan 2020, baik SPT tahunan orang pribadi maupun SPT tahunan badan. Kami juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang belum melaporkan SPT tahunan 2020 agar segera melaporkan SPT tahunan tersebut. Bapak Ibu hadirin, dapat kami sampaikan bahwa acara ini dapat terlaksana berkat kerjasama tim panitia tes gathering KPP Migas dengan upaya terbaiknya di bawah arahan Bapak Abdul Ghafur selaku Ketua Panitia. Dan telah ada di tengah-tengah kita Bapak Abdul Ghafur untuk menyampaikan laporan kegiatan tes gathering KPP Migas 2021. Kepada Bapak Abdul Ghafur, disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu, pimpinan dan perwakilan dari wajib pajak, industri penunjang migas. Yang terhormat Bapak Muhammad Tunjung Nugroho, Kepala KPP Minyak dan Gas Bumi, dan yang terhormat Ibu Dia dari Pertamina and Shipping sebagai perwakilan wajib pajak yang akan menerima penghargaan. Izinkan saya menyampaikan laporan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu dan sekalian, bahwa kegiatan tax gathering ini akan berlangsung dari jam 8.30 sampai dengan jam 11.45 yang dihadiri oleh total 230 peserta sampai detik ini. Bapak dan Ibu, kegiatan tax gathering ini bertemakan Indonesia sehat, investasi migas meningkat, pajak kuat. Indonesia sehat merefleksikan bahwa harapan-harapan dari kita bersama untuk segera terlepas dari pandemi COVID-19, yang mana diharapkan Indonesia akan bergairah kembali untuk melakukan kegiatan ekonomi sehingga investasi meningkat, terutama investasi di bidang migas, yang tentu aja pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan negara, baik pajak maupun bagi hasil negara. Bapak dan Ibu, acara pada hari ini merupakan forum koordinasi, forum sinergi, komunikasi antara KPP Migas dengan seluruh wajib pajak, terutama wajib pajak pada industri penunjang migas. Sehingga diharapkan dengan kolaborasi bersama ini, kita sama-sama dapat
membangun kepercayaan, dan juga dapat meningkatkan kepatuhan formal, serta dapat meningkatkan keadilan material bagi seluruh wajib pajak. Bapak dan Ibu, kegiatan tax gathering ini dilakukan tepat 10 hari sebelum batas waktu penyampaian laporan SPT tahunan pada tanggal 30 April berakhir. Tujuannya agar ini acara merupakan pengingat bagi kita semua, bagi rekan-rekan wajib pajak untuk segera melakukan pengisian, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT tahunan. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi seluruh wajib pajak yang telah melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Bapak dan Ibu, kami sampaikan bahwa pada acara hari ini, secara khusus kami akan memberikan penghargaan kepada 10 wajib pajak industri penunjang migas yang telah membayarkan pajak penghasilan badan terbesar pada tahun 2020. Kami harapkan bahwa pemberian penghargaan ini dapat memberikan semangat bagi seluruh wajib pajak di industri penunjang migas yang terdaftar di KPP Migas untuk terus berlomba-lomba untuk mendapat menjadi yang terbaik dalam pelaporan dan penyetoran pembayaran pajaknya. Bapak dan Ibu, dapat kami sampaikan bahwa telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Tunjung Nugroho, Kepala Kantor KPP Migas. Beliau akan menyampaikan paparan dan terkait dengan arah kebijakan KPP Migas ke depannya dan harapan-harapan kepada Bapak dan Ibu sebagai wajib pajak yang terdaftar di KPP Migas. Dan tentu saja bahwa pengunjung acara kami akan menghadirkan trio ASN, trio komika yang akan memberikan komedi segar bagi kita bersama sebagai bentuk hiburan untuk Bapak dan Ibu sekalian. Tanpa berpanjang kata, saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada para MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Ghafur atas penyampaian laporan kegiatan tax gathering KPP Migas tahun 2021. Semoga acara ini dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik antara KPP Migas dan Bapak Ibu sekalian selaku wajib pajak industri penunjang migas. Baik, Mbak Ifta, sekarang giliran kita untuk menyapa seluruh wajib pajak yang telah hadir di Zoom hari ini, yang kayaknya sudah semangat sekali Mbak Ifta berpartisipasi hari ini. Pastinya akan tetap semangat ya Mas Azhar, karena akan banyak kejutan di acara ini nantinya Bapak Ibu sekalian. Wah, menarik sekali tuh Mbak Ifta. Tapi sebelum itu mari kita sapa dulu yuk. Kita lihat dulu dari layar Zoom ada siapa aja Mbak Ifta? Kurang lebih ada 200 peserta, betul Bapak Ibu? Betul ya. Oke Mas Azhar, seperti yang kita ketahui bahwa industri penunjang migas ini merupakan perusahaan dengan muatan teknologi tinggi Mas Azhar. Wow. Ya, contohnya ada pekerjaan seperti pengeboran, survei seismik, pengolahan limbah, penyediaan alat-alat penunjang migas, bahkan sampai pengujian bawah laut Mas Azhar. Terlihat juga Mbak Ifta dari layar Zoom kita lihat ada dari mana nih? Dari Energas Indohexa Karya kayaknya ya. Ya. Ada juga dari Pertamina gitu ya. Dari Pertamina Power Indonesia, juga dari Pertamina Hulu Indonesia, ada juga di Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi. Dan pastinya kita menyapa seluruh wajib pajak yang telah hadir pada Zoom hari ini yang tidak kita bisa sebutkan satu persatu Mbak Ifta ya. Betul. Semoga Bapak Ibu selalu senantiasa diberikan kesehatan, semangat, produktif, dan bahagia. Gas pol ya kan, luar biasa. Siap action ya Mas Azhar ya. Oke. Baik, Bapak Ibu wajib pajak adalah pahlawan bangsa karena pajak yang Bapak Ibu kumpulkan menjadi bahan bakar untuk mendorong kemajuan bangsa dan mencapai Indonesia yang kuat dan sejahtera. By the way, tadi saya sudah janji Mas Azhar akan ada kejutan-kejutan. Boleh saya kasih kejutan yang pertama ya Mas Azhar? Apa nih kejutan yang pertama? Ya, kita akan memberikan door prize kepada wajib pajak tamu undangan yang pertama kalinya join Zoom meeting pada pagi hari ini. Waduh, jadi pagi-pagi udah langsung join nih Mbak Ifta ya? Sudah join, semangat sekali luar Mas biasa. Azhar ya. Siapa tuh Mbak wajib pajak yang sudah pertama kali join yang kayaknya sangat bersemangat Mbak? Siapa nih yang merasa paling pertama join di Zoom meeting kita pagi hari ini? Ya, langsung saja kita sebutkan. Ada perwakilan dari PT Epsindo. Oke, boleh tepuk tangan dong buat PT Epsindo yang semangatnya semoga menular untuk kita semua di hari ini. Nah, kayaknya internetnya lancar sekali nih Mbak Ifta ya PT Epsindo ini. Betul, atau jangan-jangan dari sahur sudah standby ya Pak? Keren banget ya, luar biasa. Anyway, selamat sekali lagi. Door prize akan kita kirim ke alamat kantor. Nanti akan kita komunikasi lebih lanjut setelah acara ini. Ya, terima kasih Mas Azhar.
Baik, kita akan memasuki acara puncak kita pada hari ini yang sangat kita tunggu-tunggu pastinya, yaitu memberikan apresiasi dan penghargaan dari kami kepada wajib pajak dari industri penunjang migas Indonesia yang merupakan pahlawan bangsa yang berjasa turut berkontribusi membiayai negara Indonesia. Penghargaan ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada 10 wajib pajak industri penunjang migas dengan kontribusi pembayaran PPh badan terbesar pada tahun 2020 dan tingkat kepatuhan yang baik dalam pelaporan SPT massa dan SPT tahunan. Penghargaan kami berikan kepada peringkat 10. Wajib pajak merupakan perusahaan subholding Pertamina untuk melayani pelayaran dan floating offshore minyak dan gas bumi dengan jumlah armada dan SDM yang profesional sejak tahun 2017 sampai sekarang. Penghargaan kami berikan kepada Pertamina International Shipping. Peringkat 9. Wajib pajak merupakan bagian dari kelompok usaha PT Pertamina Persero, termasuk dalam kelompok wajib pajak penunjang kegiatan hulu minyak dan gas bumi. Kegiatan usaha wajib pajak antara lain adalah food and lodging service, engineering procurement construction pipeline, heavy transport equipment, light vehicle transport, manpower, horizontal directional drilling, dan penyewaan gedung geraha. Penghargaan kami berikan kepada Patra Drilling Contractor. Peringkat 8. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 29 September tahun 2014 dengan mengelola blok milik Pertamina yang berada di daerah operasi Sabah dan Sarawak, Malaysia. Bergerak di bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi dengan kegiatan operasi meliputi kegiatan pemboran, eksplorasi dan pengembangan, kegiatan penemuan cadangan minyak mentah dan gas bumi, kegiatan KUPL, dan kegiatan tambahan cadangan reserve minyak mentah dan gas bumi. Penghargaan kami berikan kepada PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi. Peringkat 7. Wajib pajak merupakan perusahaan global penyedia jasa pengeboran dan peralatan pengeboran terkemuka di dunia. Dengan pengalaman lebih dari 127 tahun, beroperasi untuk melayani pelanggan pertambangan dari berbagai komoditas, seperti batu bara, emas, tembaga, nikel, serta logam dan mineral lainnya, serta selalu melakukan pengembangan dan inovasi untuk menghasilkan teknologi paling canggih di bidang industri pengeboran. Penghargaan kami berikan kepada Board Longyear. Peringkat 6. Sejak didirikan pada tahun 1999, perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang pabrikan dan pengembangan electric submersible pump system dan horizontal pumping system ini berusaha menunjang kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Menitik beratkan pada penyediaan suku cadang, bahan baku, dan aksesoris electric submersible pump system yang bersandar nasional dan internasional. Wajib pajak ini mampu menggerakkan tenaga kerja dalam negeri dalam memberikan pelayanan jasa perbaikan, perawatan,
dan field service kepada customer. Penghargaan kami berikan kepada PT Epsindo Jaya Pratama, Selanjutnya, peringkat kelima, yaitu perusahaan jasa pertambangan migas terintegrasi yang terkemuka di Indonesia. Bisnis utamanya meliputi geofisika dan survei, jasa pengeboran, jasa tongkang, liftboat, jasa workover, jasa cementing, jasa cairan pengeboran, wireline lodging, directional drilling, penyelesaian dan stimulasi, jasa coil tubing, slick baris, dan layanan IPM turnkey. Memiliki reputasi yang baik di industri jasa migas Indonesia dengan menyediakan layanan berkeamanan tinggi, berkualitas tinggi, dan efisiensi tinggi kepada pelanggan sejak tahun 2005. Apresiasi kami berikan kepada PT COSL Indo, Selanjutnya, peringkat keempat, yaitu wajib pajak yang bergerak di bidang jasa pertambangan migas, dengan aktivitas utamanya adalah persewaan alat drilling, serta menyediakan jasa perbaikan dan pemeliharaan untuk peralatan drilling dan tubular dengan pelanggan utamanya adalah K3S di Indonesia. Apresiasi kami berikan kepada PT Nabors Drilling Technologies, Selanjutnya, peringkat ketiga, yaitu anak perusahaan PT Pertamina Persero yang merupakan holding atas 4 anak usaha yang mengelola WK Mahakam, WK Sangga-Sangga, dan WK East Kalimantan dan Ataka. Total pekerja mencapai 5.610 pekerja, di mana sebanyak 87 pekerja yang seluruhnya ditempatkan di kantor pusat di Jakarta. Apresiasi kami berikan kepada PT Pertamina Hulu Indonesia, Selanjutnya, peringkat kedua, yaitu entitas anak perusahaan PT Pertamina Persero. Didirikan sebagai Strategic Holding Company Pertamina pada tanggal 26 Oktober 2016, yang bertugas untuk menjalankan, mengendalikan, dan mengelola kegiatan usaha bisnis power berbasis gas dan energi baru dan terbarukan milik Pertamina, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Apresiasi kami berikan kepada PT Pertamina Power Indonesia, Selanjutnya, peringkat pertama, yaitu perusahaan lodging terbesar di Indonesia. Produk yang dihasilkan diantaranya providing various service to oil, gas and geothermal industries, particularly wireline, lodging, perforating, open hole lodging, cast hole lodging, dry pipe convey lodging, dan lain-lain. Apresiasi kami berikan kepada Halberton Logging Services Indonesia,
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada 10 wajib pajak industri penunjang migas yang telah menerima penghargaan. Mari kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk wajib pajak yang menerima penghargaan dan untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, karena kegiatan kita dilakukan secara virtual, maka pemberian penghargaan akan diberikan secara simbolik yang diwakili oleh Pertamina International Shipping. Penghargaan akan diberikan oleh Bapak Tunjung Nugroho selaku Kepala KPP Migas kepada Ibu Diah Kurniawati selaku Direktur Keuangan Pertamina International Shipping. Kepada Bapak Tunjung Nugroho dan Ibu Diah Kurniawati, kami silahkan. Selanjutnya, kepada Ibu Diah Kurniawati selaku Direktur Keuangan Pertamina International Shipping untuk dapat memberikan sepatah dua kata tanggapan atas penghargaan yang telah diberikan mewakili para penerima penghargaan. Kepada Ibu Diah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus Bapak Budi Susanto. Yang terhormat Kepala KPP Migas Bapak Muhammad Tunjung Nugroho beserta jajaran. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Tax Gathering KPP Migas 2021. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini baik secara online maupun offline dan dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Izin saya mewakili Direktur Utama dari Pertamina International Shipping, Bapak Eri Widyastono, yang mohon maaf tidak dapat hadir di pada pagi hari ini. Suatu kehormatan bagi kami untuk menerima penghargaan ini dari KPP Migas kepada PT Pertamina International Shipping atau PIS, dan tentunya pencapaian ini dibantu oleh teman-teman dari KPP Migas atas kerjasama yang baik selama ini, dan harapan kami akan terjalin lebih baik lagi di masa yang akan datang. Penghargaan ini akan mendorong komitmen kami untuk lebih baik lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara konsisten dan berkelanjutan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. PT Pertamina International Shipping ataupun PIS ini berdiri sejak Desember 2016 dan sejak Juni 2020 ditunjuk sebagai subholding shipping sesuai dengan restrukturisasi organisasi dari Pertamina Group. Dan saat ini kami mengelola lebih dari 300 kapal untuk memenuhi kebutuhan pelayaran pengangkutan migas, baik domestik maupun internasional, yang didukung oleh SDM yang handal dan profesional. Di awal 2021, kami memperkuat armada kami dengan penambahan 2 kapal baru, Very Large Crude Carrier ataupun VLCC, Pertamina Pride dan Pertamina Prime dengan kapasitas 2 juta barrel. Dan
Dua kapal ini akan meningkatkan kemampuan kami untuk melakukan transportasi migas untuk ketahanan energi nasional. Dan kami akan lebih agresif lagi dalam menjalankan bisnis kami untuk meningkatkan jasa bukan hanya dalam bidang pelayaran ataupun shipping, namun juga dalam bidang marine dan logistik yang dilakukan secara terintegrasi. Dan tentunya ini semua dapat kami capai dengan memberikan servis yang terbaik, memberikan kehandalan dalam operasi, serta tata kelola perusahaan yang lebih baik lagi. Salah satunya adalah dalam memenuhi perpajakan baik dari sisi pelaporan maupun penyampaiannya. Dan untuk itu kami mengharapkan dukungan dan arahan yang konsisten berkesinambungan dari KPP Migas agar Pertamina International Shipping dapat mencapai tujuan kedepannya sebagai perusahaan shipping marine logistik yang terintegrasi, yang unggul dan kompetitif baik secara nasional maupun internasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah Kurniawati selaku perwakilan dari PT Pertamina International Shipping. Sekali lagi, kami atas nama KPP Migas menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 10 besar penerima penghargaan dan seluruh WP yang hadir hari ini. Semoga apresiasi kami dapat dilihat sebagai suatu hal yang positif dan memberikan semangat kepada kita semua, khususnya kepada wajib pajak untuk terus berkontribusi memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara dalam bentuk pencapaian target penerimaan pajak tahun 2021. Aplaus untuk kita semua. Semangat. Oke Mbak Ifta, Baik, untuk menambah semangat kita hari ini, kita masih punya 3 door prize nih Mbak. Benar ya, masih banyak door prize hari ini ya. Masih banyak door prize hari ini. Baik, untuk sesi ini kita buka dulu 3 door prize untuk wajib pajak yang beruntung. Nah, kita di sini akan memainkan roda undian dengan aplikasi Wheel of Name. Nanti akan muncul 3 nama yang berhak menerima door prize, yang tentunya hadiah ini sangat spesial, Mbak Ifta. Sangat spesial telah disiapkan oleh panitia. Bagaimana teman-teman host, sudah siap? Ya, kita lihat pada layar, akan diputar Wheel of Name-nya. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah ready? 3, 2, 1. Putaran pertama kita lihat. Putaran pertama, siapa yang beruntung mendapatkan door prize? Siapakah pemenang hadiah hari ini yang pertama? PT Formasi Sumatera Energi. Selamat kepada Bapak pada pemenang atau pertama. Ibu. Ya, kita putar lagi Wheel of Name yang kedua. Oke, kita putar. Siapakah pemenang kedua hari ini? Oke, selamat. Eni Indonesia OTS 1 Limited. Baik, yang ketiga. Kita putar saja langsung. Oke, undian ketiga kita putar. Kita lihat siapakah pemenangnya. Yang ketiga adalah PT Baruna Raya Logistik. Ya, selamat kepada Bapak Ibu wajib pajak yang telah beruntung pagi hari ini mendapatkan door prize dari panitia. Door prize akan kita kirim ke alamat kantor Bapak Ibu masing-masing. Nanti kita akan komunikasi lebih lanjut setelah acara ini. Baik, terima kasih Mas Azhar. Bapak Ibu yang kami hormati, telah kami share pada kolom chat Zoom terkait link survei yang dapat Bapak Ibu isi sekalian. Untuk dimohon agar dilihat pada kolom Zoom-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa sambil dilihat pada kolom chat di Zoom Bapak Ibu masing-masing. Dimohon untuk meluangkan waktunya 1 menit untuk mengisi link survei KPP Migas ya Mbak Ifta ya. Baik, kita beri waktu 1 menit karena sepertinya tidak banyak ya isiannya Mas Azhar ya. Betul. Untuk merefresh saja.
Ada hambatan dan rintangan di depan kita. Meski kita dipandang sebelah mata, namun kita tetap semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu, tanamkanlah selalu di dalam dada, berbanggalah dirimu bersama. Semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu, tanamkanlah selalu di dalam dada, agar dalam bekerja kita satu jiwa. Satu jiwa, satu jiwa, satu jiwa. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin dan tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk mengisi link survei yang telah kami bagikan. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya. Kami juga sebelum melanjutkan acara hari ini, kami akan menyapa Mbak Ifta ya. Baik. Teman-teman yang sudah join pada YouTube Live ya Mbak Ifta Ada ya. YouTube Live karena Zoom meeting kita sudah Full ya. full ya. Jadi kita buka juga acara hari ini live di channel YouTube KPP Migas. KPP ya. Migas. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang buat rekan-rekan yang sudah join pada YouTube Live kami. Ya. Oke ya, kami akan lanjutkan acara hari ini. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2021 kita ketahui bahwa tantangan untuk mencapai target penerimaan pajak tidaklah mudah dan perlu kerja keras dari kita semua. Kami segenap insan dari KPP Migas akan terus berupaya untuk bekerja sama bersama Bapak Ibu sekalian untuk mencapai target penerimaan perpajakan tahun 2021. Bapak Tunjung Nugroho selaku Kepala KPP Migas akan menyampaikan profil perpajakan KPP Migas dan harapan-harapan kepada industri penunjang migas untuk terus bekerja sama menjadi wajib pajak yang patuh baik formil maupun material. Kepada Bapak Tunjung Nugroho, kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya menjelang siang. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Mungkin perkenalkan sekalian, hadirin yang saya hormati, saya Kepala KPP Migas, baru dari bulan September kemarin ya, baru 9 bulan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, para pimpinan wajib pajak di bidang industri penunjang migas ya, dan mungkin yang mewakili. Terima kasih atas kehadiran pada acara yang kami lakukan pada pagi hari ini, yaitu Tax Gathering KPP Migas tahun 2021 secara virtual ya. Jadi kita bisa di mana saja, bisa di seluruh Indonesia. Kami dari KPP Migas, Bapak Ibu dari manapun berada bisa mengikuti acara ini. Dan saya berharap mudah-mudahan masih stay tune ya, masih semangat masih ikut terus ya sampai dengan tuntas. Karena kita ada hiburan nanti setelah paparan pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyiapkan acara pada hari ini ya, dengan segala macam keterbatasan peralatan ya kan. Kita harus menyediakan studio ya dan sebagainya sehingga acara digelar dengan baik, walaupun tadi ada kendala sedikit ya mengenai tayangan saya tadi. Memang begitu ya, harus seperti itu. Bu sekalian, tadi panitia sudah menyampaikan bahwa tujuan latar belakang acara kita adalah yang pertama sebagai forum koordinasi, ya, forum komunikasi, kolaborasi dan juga tentunya apresiasi ya dari kami kepada para pembayar pajak, kepada para taxpayer yang telah berkontribusi kepada bangsa dan negara dalam rangka untuk mengamankan APBN tahun 2020. Sengaja sekalian memang kami tidak memilih sebagai total pembayaran untuk memberikan penghargaan khusus kepada sebagai pembayar pajak, yaitu sebagai taxpayer terkait dengan pemenuhan kewajiban pajakan PPh pasal 25-29 atau PPh Badan yang disetor oleh wajib pajak setiap bulan dan nanti terakhir pada tanggal 30 April 2021 untuk tahun buku 2020.
Sehingga sekalian kami berharap bahwa penghargaannya akan mendorong BPU terus meningkatkan kepatuhan pengisian SPT-nya, ya, kebenaran pengisian SPT-nya, gitu ya, sehingga betul-betul SPT tahunan PPh Badan yang merupakan basis pajak utama kita itu betul-betul sesuai dengan keadaan sebenarnya, ya, sehingga penghasilan perusahaan, kemudian beban-beban perusahaan, tentunya laba perusahaan betul-betul semakin baik, semakin meningkat, dan tentunya tadi saya katakan pembayaran pajak PPh Badan juga semakin meningkat. Dan sekali ini harapan kita bersama, ya, kami terus setiap hari di KPP berdoa agar para wajib pajak dalam kondisi yang memang saat ini masih sulit seperti ini tetap bisa mengerjakan dengan sebaik-baiknya, bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya, semakin meningkat sehingga betul-betul memang kita bisa berjalan baik. Yang kedua, sekalian, acara ini juga dimaksudkan untuk media mengingatkan kembali, ya tadi ya, sebagai media pengingat kepada Bapak Ibu, ini masih H-10 ya, H-10 batas akhir penyampaian SPT tahunan tahun 2020, ya, tanggal 30 April batas akhirnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang menyampaikan SPT tahun buku 2020, nah yang belum kami mengingatkan kembali agar segera disampaikan secara tepat waktu, ya, sehingga nggak ada sanksi, nggak ada denda atas keterlambatan pencapaian SPT. Nah tentunya sekalian bukan cuma segera menyampaikan SPT, kami juga berharap tentunya yang ketiga, betul-betul memang SPT yang disampaikan secara benar, lengkap dan jelas. Jadi betul-betul memang sesuai dengan keadaan sebenarnya, gitu. Nah, sekalian, acara ini juga bermaksud untuk memberikan kesadaran kolektif, ya. Jadi memang pajak ini memang tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab kami sebagai Fiskus, sebagai aparat pajak, tapi tanggung jawab bersama, ya, seluruh wajib pajak tentunya, para stakeholders dan semua pihak punya kesadaran kolektif, ya, untuk bagaimana kita melaksanakan kewajiban pajakan. Tentunya juga untuk mewujudkan visi misi DJP, gitu ya, dan juga tentunya visi misi KPP Migas, misalnya. Kenapa? Karena memang pajak inilah cita-cita kita bersama, tanggung jawab kita bersama, sehingga perlu ada kesadaran kolektif dari semua pihak, ya, untuk mewujudkan seluruhnya, sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema pada acara hari ini adalah tadi panitia sampaikan, MC sampaikan bahwa Indonesia sehat, investasi migas meningkat, pajak kuat. Ya. Saya kira tema ini sengaja kami pilih, misalnya untuk memberikan pesan kepada kita semua, ya, bahwa 3 keadaan tersebut merupakan harapan dan juga doa kami, ya, doa kita semua, ya, bahwa Indonesia sehat, kemudian investasi migas meningkat, pajak kuat merupakan suatu cita-cita kita bersama, ya. Dan juga merupakan cerminan upaya kita bersama. Ya, saya yakin kita semua, ya, yang hadir di sini pada pagi hari ini menghendaki ini semua, ya, menghendaki bahwa Indonesia ini sehat, ya, segera. Artinya apa? Bahwa kita segera bisa mentas dari pandemi COVID-19. Pemerintah terus berupaya keras, kita semua juga, ya kan, bagaimana untuk menjaga terus kesehatan kita dan kita lepas dari pandemi COVID, gitu. Nah, harapannya apa? Tentunya kita perlu banyak dana, ya, perlu banyak kontribusi dari para wajib pajak dan juga masyarakat untuk mendanai bagaimana kita mengatasi pandemi COVID, ya, untuk membiayai APBN, ya, dalam konteks untuk pemulihan ekonomi nasional, ya, untuk vaksinasi dan sebagainya. Nah, semua itu harapannya bisa lihat tentunya investasi akan meningkat, termasuk tentunya investasi migas, ini yang kita harapkan. Kalau investasi migas meningkat, tentunya makin banyak aktivitas usaha, aktivitas ekonomi, semakin bergerak, semakin menggeliat, gitu ya. Dan tentunya basis ekonomi kita semakin meningkat, ya. Ekonomi kita tumbuh, ya, dan tentunya pasti pajak akan semakin meningkat, ya. Dan saya kira misalnya ini kami kutip, ya, pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan kita, ya, yang mengatakan bahwa pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh Indonesia. Ya, jadi mungkin setelah itu bisa diperlihatkan tuh mungkin, ya. Pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh Indonesia. Kalau Republik ini ingin bergerak, ya, berdiri tegak, dihormati rakyatnya, dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat. Nah, ini. Ya, jadi jelas di sini pernyataan dari Ibu Menteri Keuangan kita bahwa pajak itu tulang punggung di tubuh manusia Indonesia. Ya, sehingga apa? Ya, kalau pengen kuat, gitu ya, ya tulang punggungnya harus kuat. Ya, itu artinya pajak memang harus kuat, tuh sekalian. Ya, ini saya kira menjadi cita-cita kita bersama, ya. Saya yakin, ya, dari seluruh pihak yang hadir pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa mewujudkan, gitu ya, bahwa Indonesia sehat, investasi migas meningkat, pajak kuat, gitu ya. Itulah makanya KPP Migas juga punya moto, ya tadi, ya, yaitu sehat, ya kan, kemudian semangat, ya kan, produktif dan bahagia. Karena memang kita
tujuan akhirnya pengennya berbahagia, Bapak sekalian. Jadi nomor satu harus sehat kita semuanya. Yang kedua mempunyai motivasi tinggi, punya semangat tinggi, harapannya bisa produktif, gitu ya, dan tentunya bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan itulah kebahagiaan kita bersama, Bapak sekalian. Ini saya kira beberapa hal terkait dengan tema yang kami angkat pada acara Tax Gathering KPP Migas tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mewujudkan tadi yang saya sampaikan, ya, tema pada pagi hari ini, ya, yaitu bahwa pajak kuat, gitu ya. Tentunya investasi juga tadi meningkat, harapannya seperti ini, suatu hal yang harus kita seimbangkan. Maka saya ingin menyampaikan Bapak sekalian bahwa inilah memang cita-cita kita bersama. Jadi wujud bahwa memang pajak itu kuat, dan pajak itu harus kuat, Bapak sekalian, sebagai tulang punggung manusia Indonesia tadi, gitu ya, itu terbukti bahwa memang pajak itu diatur di konstitusi kita, Bapak sekalian, ya. Jadi pajak termasuk salah satu hal, ya, salah satu materi, salah satu hal kaidah hukum, gitu ya, yang diatur dalam konstitusi kita, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, ya. Tidak semua hal diatur dalam konstitusi, ya. Jadi kita bisa bayangkan memang tidak mudah kita pengen menghilangkan pajak, gitu ya. Kalau pengen menghilangkan pajak berarti harus menghilangkan dari konstitusi, Bapak lihat, gitu ya. Jadi hal-hal yang penting memang semua diatur dalam konstitusi, termasuk pajak, Bapak. Ini wujud bahwa demikian pentingnya pajak, gitu ya, sampai para pendiri negara ini, ya, para tokoh-tokoh bangsa dan para pahlawan kita yang sudah gugur itu mengatur di dalam konstitusi kita, UUD 1945. Nah, di situ jelas diatur misalkan di pasal 23A UUD 45, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Nah ini, ya. Nah, sifat memaksanya inilah memang menjadi salah satu ciri khas dari pajak, saya lihat, ya. Itulah makanya harus dengan undang-undang. Artinya, sekalian, tidak mungkin ada pemungutan pajak tanpa ada undang-undang, ya. Dan kalau kita bicara masalah undang-undang, misalnya bicara hukum, gitu ya, maka sesungguhnya pemungutan pajak tetap harus ada prinsip hukum yang berlaku, ya. Yaitu prinsip keadilan, ya, adil itu nomor satu, ya. Adil tidak harus seluruhnya sama, gitu ya, nggak harus semuanya sama, ya. Kemudian kepastian hukum dan kemanfaatan, misalnya. Nah, keadilan menjadi suatu hal yang penting, ya, untuk kita wujudkan, ya, kita bersama-sama wujudkan, gitu. Nah, dalam benak saya, misalnya, apa itu maksudnya adil, ya? Adil adalah kita semua harus melaksanakan kewajiban kita sesuai dengan keadaan sebenarnya, ya. Tidak boleh kurang sedikit pun, nggak boleh juga lebih sedikit pun. Itu namanya adil, gitu ya. Yang harus membayar pajak besar, ya bayar yang besar, ya. Yang harus nggak bayar pajak, ya nggak usah bayar pajak, misalnya. Ya, contohnya, kalau memang betul-betul perusahaannya rugi, ya nggak usah bayar pajak, ya. Tapi memang untungnya besar, ya bayar pajak yang besar. Itu namanya adil, misalnya. Jadi sederhana saja sebenarnya, ya. Tidak usah terlalu ruwet dan tidak usah terlalu rumit, ya. Itu namanya keadilan. Jadi saya kira menjadi prinsip penting untuk menjadi pegangan kita bersama dalam konteks kita melaksanakan konstitusi kita, ya, untuk mewujudkan bagaimana pajak itu kuat, misalnya. Ya. Nah, sekalian, dari berbagai macam hal yang coba saya diskusikan, saya pelajari, sekalian, sesungguhnya memang kita harus memandang pajak ini dari berbagai macam sisi, dari berbagai macam perspektif, gitu ya. Bahwa peran dan fungsi pajak ini, gitu ya, kalau kita dalami, gitu ya, kita coba pelajari betul, gitu ya, ini ternyata memang tidak sederhana, ya. Tidak hanya sekedar bahwa pajak itu menjadi alat pengisi APBN, gitu ya. Bukan cuma sekedar bahwa pajak itu menjadi sumber penerimaan. Itu ya pasti, gitu ya. Tetapi ternyata bukan cuma sekedar itu, ya. Ini saya kira perlu saya sampaikan kepada kita semua, misalnya, agar kita paham, ya, kita mengetahui sesungguhnya apa sih sebenarnya peran pajak atau fungsi pajak berdasarkan konstitusi kita. Kenapa kok pajak itu sampai diatur dalam konstitusi, gitu ya. Demikian pentingnya pajak itu untuk apa, gitu, ya. Apa memang betul hanya sebagai alat untuk mengisi kas negara atau lebih dari itu, misalnya. Nah, sekalian, di paparan saya sudah saya sampaikan ada paling tidak 5, ya. Ada 5 yang menjadi fungsi dasar perpajakan kita sebenarnya. Yang nomor 1 jelas, ya, bahwa pajak sebagai fungsi budgeter, ya, pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara, sebagai sumber penerimaan, ya. Bahkan tahun ini 2021, misalkan, pajak itu memberikan kontribusi 80%, ya, 89%, ya, dari penerimaan APBN kita. Artinya cukup besar, ya. Kita sangat bergantung juga pada penerimaan pajak untuk mengisi kas negara kita. Tapi sekalian perlu saya sampaikan bahwa untuk kepentingan pajak yang kuat tadi saya katakan, pajak tidak hanya berfungsi sebagai fungsi budgeter, bukannya fungsi pengisi kas negara, ya. Pajak punya 4 fungsi lain yang juga sangat penting, misalnya, ya, untuk kita pahami. Yang pertama, sekalian,
pajak sebagai lokomotif state building. Nah ini ya, sebagai pendorong untuk mendirikan negara ini ya. Bahwa Bapak sekalian, pajak ini punya fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Nah, ini biasanya sekalian ini penting dalam kondisi saat ini ya. Dalam kondisi saat ini di mana ekonomi kita agak terganggu gitu ya karena pandemi Covid dan sebagainya, maka pajak punya peran sebagai fungsi distribusi ya dan juga fungsi stabilisasi ya. Kita tahu sejak tahun 2020 lalu banyak sekali insentif fasilitas yang dikeluarkan pemerintah ya. Baik secara direct maupun secara kebijakan fiskal ya. Mulai dari ada pembebasan pajak ya, kemudian pengurangan pajak, kemudian juga ada insentif lain yang diberikan oleh wajib pajak dalam bentuk ditanggung pemerintah gitu ya. Dan juga selain itu juga ada tentunya alokasi langsung kepada masyarakat, distribusi lewat APBN yang bersumber dari penerimaan pajak. Sehingga sekalian, saya kira fungsi ini biasanya penting ya, bahwa pajak punya peran untuk alokasi, distribusi dan juga stabilisasi ekonomi ya. Ini satu hal yang harus kita pahami. Itulah makanya pajak biasanya juga harus berkorban gitu ya untuk kepentingan bangsa dan negara dengan memberikan fasilitas-fasilitas atau insentif ya kepada Bapak Ibu semua. Itu semua tujuannya untuk menciptakan stabilisasi ekonomi ya. Biar ekonomi kita kembali stabil, kemudian bergairah, tumbuh lagi dan sebagainya. Ini fungsi berikutnya. Nah, selain dua hal itu sekalian sebagai fungsi budgeter dan juga fungsi lokomotif state building ya, maka pajak juga punya peran ini yang sangat penting harus menjadi perhatian kita juga. Yang biasanya merupakan fungsi teman-teman fiskus ini biasanya gitu ya. Teman-teman di kantor pajak. Yaitu sekalian pajak juga harus berfungsi untuk mengontrol perekonomian. Nah di sini dia, ya. Jadi di sini mulai muncul aspek pengawasan, ya, aspek enforcement, gitu ya. Ya tahu sekalian bahwa karena objeknya pajak itu adalah aktivitas ekonomi, ya, objek pajak adalah kegiatan perekonomian, gitu ya. Maka secara tidak langsung saya katakan, pada saat kita memungut pajak, maka sekaligus kita akan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi. Ya. Tadi yang saya katakan, kegiatan ekonomi itu berwujud di dalam laporan keuangan bagi Bapak Ibu, ya, berupa consumption, ya kan, investasi, pengeluaran, ya kan, governance, ekspor, impor, gitu ya, yang semuanya berujung di dalam catatan kita, pembukuan kita dalam bentuk laporan keuangan, yang berisi biasanya yang utama penghasilan, ya kan, beban-beban, betul ya, aset, kemudian hutang, dan juga mungkin modal. Artinya sekalian, dalam proses pemungutan pajak, maka sekaligus sesungguhnya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dan juga KPP Migas melakukan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap aktivitas ekonomi. Ya. Sehingga sekalian mau tidak mau, ya, suka tidak suka, gitu ya, senang tidak senang, pasti kami kantor pajak, ya KPP Migas, akan berinteraksi dengan Bapak Ibu terkait dengan masalah ini. Ya. Pasti akan mengawasi yang namanya aktivitas ekonomi Bapak Ibu, ya, penghasilannya seperti apa, gitu ya, perubahan hartanya bagaimana, beban-bebannya seperti apa, untuk apa saja, ini benar nggak memang menjadi beban yang bisa dikurangkan, ini sesuatu yang memang tidak mau harus kami lakukan, ya. Nah, ini yang saya kira perlu saya sampaikan, ya, sehingga Bapak Ibu memang tidak boleh, ya, istilahnya merasa terrepoti atau merasa resisten dengan kita semua. Karena memang tugas dan peran kita adalah seperti itu, ya. Kami punya tugas, punya peran untuk sebagai alat untuk mengontrol perekonomian, ya. Yaitu konsumsi, investasi, gitu ya, ekspor impor. Nah, Bapak sekalian, berikutnya apa? Pungutan pajak, di balik pungutan pajak tadi, ya, sesungguhnya apa? Kita juga punya peran untuk membangun transparansi dan akuntabilitas warga negara. Nah ini, tadi MC menyampaikan bahwa perlu segera disampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, ya kan, wajib pajak badan, begitu ya, betul nggak? Artinya apa? Ini sebagai bentuk transparansi kita, ya kan, akuntabilitas kita seluruhnya, baik itu orang pribadi maupun perusahaan, ya, entah itu PT, CV, firma, yayasan dan sebagainya, misalnya, untuk menyampaikan akuntabilitasnya atas kegiatannya, ya kan, ekonominya kepada pemerintah lewat Direktorat Jenderal Pajak. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi ini tentunya nggak bisa kami hindari juga, ya. Dan Bapak Ibu nggak bisa menghindari juga, karena mau nggak mau memang peran pajak memang punya fungsi ini,
yaitu transparansi dan akuntabilitas gitu ya, dalam wujud SPT gitu ya. Dan terakhir sekalian, kalau fungsi-fungsi tadi ini jalan semua ya, jadi fungsi anggaran kita jalan ya, penerimaan negara cukup bagus, tinggi, APBN kita bagus ya kan, sustainable dan sebagainya kuat gitu ya. Fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi berjalan, fungsi sebagai pengawas ekonomi jalan, kemudian fungsi sebagai transparansi akuntabilitas jalan. Ujungnya sekalian yaitu apa? Bahwa pajak pun akan menciptakan namanya ketertiban transaksi, nah, ya, ekonomi dan keuangan. Jadi mau tidak mau, karena ada proses-proses seperti ini, saya yakin ya transaksi ekonomi, transaksi keuangan kita menjadi lebih transparan, lebih akuntabel, ya kan, sehingga apa akan menghilangkan berbagai macam malpraktek di dalam bidang ekonomi dan keuangan. Nah, sehingga sekalian untuk mewujudkan peran ini semua tentunya apa? Ya memang kita semua Indonesia ini perlu otoritas pajak yang kuat, ya, yang independen, ya kan, kemudian juga transparan, ya, sehingga apa fungsi-fungsi ini bisa berjalan dengan baik, ya. Jadi menjadi tugas kita bersama, sekalian. Tadi saya sampaikan kesadaran kolektif kita, ya kan, kami, ya kan, di Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah juga, masyarakat, untuk bagaimana mewujudkan ini semuanya. Dan insya Allah, sekalian, kalau ini terwujud, maka Indonesia menjadi negara yang kuat. Ya, insya Allah, saya yakin itu akan kuat. Kenapa? Karena kita menjadi transparan, kita menjadi akuntabel, menjadi governance, gitu ya. Ekonomi berjalan dengan baik, mikroekonomi kita bagus, pasti makroekonominya bagus, gitu ya. APBN kita bagus, insya Allah itu menjadi kuat, sekalian. Dan ini sekalian, lanjut Mas Yuda. Nah, ini sekalian, ujungnya apa? Saya akan menyampaikan ini, ya, bahwa memang sesungguhnya dari peran-peran tadi, pajak memang punya fungsi untuk mendorong governance, ya, governance di bidang ekonomi dan keuangan. Ini sering saya sebut sekalian, ya, ini hipotesis saya juga memang, ya, sebagai segitiga pengendalian, ya, saya sebut, ya. Inilah cara konstitusi kita, ya, cara negara kita melakukan pengendalian, ya, di bidang ekonomi dan keuangan, ya. Jadi tadi saya katakan di konstitusi kita atur, gitu ya, ya, sampai dengan tentunya undang-undang dan sebagainya, sekalian. Nah, kenapa saya bilang sebagai segitiga pengendalian, sekalian? Sesungguhnya, Bapak sekalian, negara harus punya instrumen, ya kan, harus punya alat tentunya. Bagaimana bisa mengetahui aktivitas ekonomi, bisa melakukan pengawasan dan pengendalian, ya. Nah, salah satunya sekalian, ini saya bagi dua, ya. Ada 3 level di sini, ya. Ada first line control, ya. Ini adalah pengendalian tingkat pertama, ada second line control tingkat kedua, dan ada the last resort control, ya, yang paling tinggi, ya, oleh aparat penegak hukum. Nah, pajak sekalian sesungguhnya apa? Dia ada di paling bawah, ya, sebagai pondasi paling bawah sesungguhnya, ya, segitiga yang paling bawah, yang paling besar, paling luas di sini. Yaitu apa sekalian? Bahwa pajak itu sebagai alat otoritas negara sesuai konstitusi tadi, ya, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian transaksi keuangan dan ekonomi oleh seluruh sektor, ya, mau itu private sektor, swasta, public sektor, pemerintah, termasuk BUMN, ya kan, termasuk instansi pemerintah, gitu ya, maupun juga individu dan juga corporation, ya, corporate. Sehingga apa? Transaksi keuangan dan ekonomi dari semua pihak ini tentunya tidak bisa lepas dari pengendalian perpajakan. Lewat apa? Lewat SPT, ya, lewat SPT sekalian. Nah, tadi harapannya sekalian dengan self assessment yang baik yang sebelah kiri itu, ya, penyampaian dan pembuatan SPT dengan self assessment yang baik, dengan pembukuan yang baik, pencatatan yang baik, yang benar, gitu ya. Tentunya apa? Mau tidak mau ini menciptakan governance, gitu ya. Nah, sehingga apa? Official assessment, pemeriksaan bookkeeper penyidikan itu akan sangat minimal. Kalau self assessment kita sudah sangat baik. Itulah namanya kepatuhan sukarela, ya. Voluntary compliance yang harus kita betul-betul wujudkan, ya. Sehingga sekalian first line of control di sini saya katakan adalah voluntary compliance. Kepatuhan sukarela sebagai sistem pengendalian pertama kali oleh negara kita atau aktivitas ekonomi dan keuangan. Di sini memang ada otoritas pajak, ada juga akuntan publik, ada juga PPATK, ada juga OJK. Tetapi pajak mempunyai peran untuk mengawasi seluruh sektor ekonomi. Ya, tadi saya katakan, kalau OJK itu hanya bank lembaga keuangan, ya. Akuntan publik kalau memang ada permintaan dari pemberi jasa. PPATK hanya menganalisis transaksi keuangan. Bea Cukai mengawasi ekspor dan impor, kan gitu ya. Nah, pajak sekalian ini mengawasi seluruh transaksi ekonomi dan keuangan. Sehingga memang ini betul-betul tantangan yang luar biasa buat kita semua untuk mewujudkan first line of control ini, ya.
Nah, kalau ini berjalan dengan baik misalnya, tentunya apa? Semakin mudah pengawasan yang level kedua, ya. Nah, level kedua di sini ada pengawasan di internal pemerintah, ya. SPI negara di sini yang melakukan pengawasan kepada pengawasan tingkat pertama tadi, ada BPK, ada DPR, ada Inspektorat, BPKP, ini semua melakukan pengawasan terhadap tadi, ya perpajakan, OJK, PPATK dan sebagainya. Dan sehingga sekalian, kalau dua level ini berjalan dengan baik, tentunya apa? Yang masuk ke empat penegak hukum itu sedikit, ya. Jadi malpraktek ekonomi yang harus sampai kepada penegak hukum, kepada APH itu akan sangat minimal, ya. Kenapa? Karena kita sudah governance, kita sudah transparan, sudah akuntabel di level first line of control tadi, gitu. Ya. Nah, sekalian ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita bersama, yang menjadi isu kita, ya kan? Bagaimana kita bersama-sama bergandengan tangan, gitu ya, menciptakan kesadaran bersama bahwa memang kita semua harus membangun ekonomi yang baik, ya, yang governance, ya, yang transparan, yang akuntabel dan berkeadilan, ya. Dan saya yakin inilah akan mewujudkan tujuan negara kita, yaitu masyarakat adil dan makmur sekalian. Ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita, ya, sebagai highlight saya sebagai pengantar saya untuk memberitakan masalah hal-hal yang terkait dengan teknis sekalian. Nah, berikutnya sekalian, perkenankan saya menyampaikan, ya, ini juga penting untuk saya sampaikan. Karena tadi saya sampaikan bahwa memang fungsi peran pajak seperti itu, kita harus membangun juga pajak yang kuat, gitu ya. Tentunya apa? Untuk mewujudkan tidak mudah, gitu ya. Itulah makanya DJP KEP punya visi misi, ya. Direktorat Jenderal Pajak punya visi misi, KEP Migas punya visi misi, gitu ya. Di mana kalau saya jabarkan sekalian intinya apa? Ada 4 hal yang penting, ya, terkait dengan visi misi kami, ya. Yang pertama adalah kami harus membangun kepatuhan material, ya, tadi, ya, bahwa nomor 1 yang perlu kita dorong kepada Bapak Ibu adalah bagaimana tepat waktu, ya, menyampaikan SPT tahunan BPH. Dan sesungguhnya menyampaikan SPT tahunan BPH. Ini penting, ya, kepatuhan formal. Minimal tergerak dulu menyampaikan SPT tahunan PPH, ya. Ada keinginan kita untuk mengakuntabilitaskan, untuk melaporkan, ya, untuk membuat transparan, ya, aktivitas ekonomi kita melalui penyampaian SPT misalnya. Ini nomor 1, ya. Yang kedua, misalnya tentunya bicara masalah penerimaan, ya. Ini namanya kepatuhan material, ya, kepatuhan material, ya, yaitu mengenai kebenaran isi SPT. Nah, ini menjadi tantangan kita bersama, ya. Nah, tahun ini sekalian kita punya target 64,2 triliun di KEP Migas, ya. Ini sebagai bentuk nanti kepatuhan material kita semua, gitu ya. Nah, berikutnya sekalian dari visi misi yang kita adalah integritas, ya. Ini penting saya sampaikan bahwa kami juga sedang membangun zona integritas wilayah menuju bebas dari korupsi, ya kan. Dan tentunya ini perlu peran kita bersama, ya, karena integritas harus kita bangun bersama-sama. Kami juga membangun integritas, tentunya wajib pajak juga perlu membangun integritas. Perlu ada kesadaran kolektif bahwa integritas itu penting, ya, menjadi pondasi kita untuk menjalankan dengan sebaik-baiknya. Dan usahakan harapannya apa? Akan menciptakan keadilan. Nah, ya, ini penting, ya, bahwa kita punya peran bagaimana untuk mewujudkan keadilan dalam bidang pemungutan pajak, ya. Tadi yang saya katakan, yang harus membayar besar, ya kan? Yang tidak harus membayar, yang bayar kecil. Itulah keadilan, ya, itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, misalnya saya berharap visi misi ini, ya, visi misi kami ini tentunya merupakan upaya kita bersama, gitu ya, untuk mewujudkan tadi, ya, bagaimana sistem pajak yang kuat, ya, sehingga bisa menjamin penerimaan negara juga, gitu. Terus, nah, misalnya sebagai informasi tadi kami sampaikan sengaja tadi kita berikan apresiasi penghargaan kepada Bapak Ibu terkait dengan capaian-capaian 2020, ya kan. Memang tahun buku 2020 masih ada sebagian yang diselesaikan di bulan April ini, ya. Tanggal 30 April pembayaran PPh pasal 29. Nah, saya berharap sekalian pembayaran di tahun 2021 atas pajak 2020 yang pasal 2 sudah betul-betul kita jalankan dengan baik, dengan benar, gitu ya. Sehingga kita tidak perlu melakukan enforcement atau pengawasan ataupun pemeriksaan, ya. Ini sebagai informasi saya untuk kepatuhan penyampaian SPT, ya, dari wajib pajak penunjang migas ini, ya. Ini memang, ya, jujur perlu kami sampaikan sekalian, memang cukup turun tahun lalu, gitu ya. Jadi 2019 kita bisa mencapai 92,6%, gitu ya. Nah, jadi secara KPP sekalian, yang warna hijau itu target KPP, ya, realisasi KPP, maaf, itu kita mencapai 97,27% tahun 2019. Nah, penunjang migas itu kontribusinya 92,6, artinya belum 100% juga, gitu, ya. Nah, 2020 makin turun sekalian, ya. Jadi WP penunjang migas hanya 89,3% yang menyampaikan SPT. Nah, artinya apa? Tidak mampu 100%.
ya penyampaian SPT-nya. Berarti tidak semua wajib pajak ini menyampaikan SPT. Gitu. Nah, sehingga mungkin tolong ini menjadi perhatian kita, sekalian saya katakan minimal kepatuhan formal dulu lah ya. SPT disampaikan secara tepat waktu untuk tahun buku 2020. Nah, kalau profil SPT-nya sekalian, nah ini perlu kami sampaikan juga misalnya ya. 2019 tahun pajak 19 ini ya disampaikan di 2020 tentunya. Nah, ini memang profilnya yang SPT nihil paling besar. Nah, gitu ya. Berarti kalau SPT nihil ini masih kepatuhan formal, artinya memang belum ada PPh pasal 29, gitu ya. Yang SPT kurang bayar itu 55, ya. Tahun 19 turun lagi di 2020 menjadi 43, ya. SPT lebih bayarnya 41 turun menjadi 39. Kalau LB bolehlah turun, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, yang kurang bayar kalau bisa jangan turun, kalau bisa naik, kan gitu ya. Nah, yang nihil sekalian ini juga turun, ya. Alhamdulillah turun. Mudah-mudahan nanti tahun 2021 gitu ya, angka ini semakin baik gitu ya. Yang kurang bayar semakin meningkat, yang nihil semakin sedikit ya kan, dan yang lebih bayar juga semakin sedikit. Ini harapan kami sekalian. Ini cerminan daripada kepatuhan material kita gitu ya. Bahkan beberapa kami melihat banyak perusahaan yang tiap tahun rugi terus gitu ya, dan ini masih hidup juga gitu ya. Ini mungkin nanti coba kita lihat gitu ya. Ini memang seperti apa kondisinya. Dan saya katakan merupakan tugas kita untuk melihat itu semua usaha. Nah, dari sisi penerimaan kepatuhan material sekalian, memang tahun lalu KPP Migas itu berhasil mengumpulkan penerimaan 54 triliun. Alhamdulillah. Terima kasih. Tadi bagian dari 10 besar tadi yang kita berikan apresiasi sebagai pembayar PPh pasal 25 29 yang terbaik ya di 2020, itu bagian dari 54 triliun ini misalnya ya. Nah, untuk penunjang migas itu berkontribusi 6 triliun misalnya. Nah, ini saya kira tantangan kita bersama ya, tantangan saya juga, Bapak Ibu semua, kami semua ya, dari wajib pajak penunjang migas yang tahun lalu berkontribusi 6 triliun gitu ya. Nah, mudah-mudahan tahun ini semakin baik kondisi migas, investasi migas, industri migas, mudah-mudahan ini meningkat dengan signifikan tahun ini. Syukur bisa 2 kali lipat kontribusinya gitu ya, bisa 12 triliun. Nah, ini saya kira luar biasa misalnya. Ini harapan kami gitu ya. Sehingga lewat forum ini tax gathering kami menghimbau berharap betul-betul kepatuhan formal, kepatuhan material ini gitu ya, penerimaan perpajakan, kontribusi kita semua ini kita tingkatkan. Insya Allah sekalian, apa yang kita kontribusikan itu memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat Indonesia ya. Bapak Ibu tidak usah pikirkan masalah alokasi anggarannya gitu ya. Itu pasti bermanfaat gitu ya untuk semua masyarakat ya. Itu sudah diurus oleh semua instansi di kementerian lembaga ya, termasuk di Direktorat Jenderal Anggaran. Nah, kita fokus pada bagaimana berkontribusi kepada negara, ya, mengumpulkan penerimaan lewat perpajakan sekalian, gitu ya. Terus, nah sekalian ini sedikit saya masuk ke mikro, gitu ya, ke hal-hal yang sifatnya mikro, 3S ya, wajib pajak kontraktor, kontrak kerjasama, kemudian ada wajib pajak penunjang migas lah, Bapak Ibu di sini di tengah-tengah posisinya, gitu ya, sebagai vendor K3S, kemudian ada vendor penunjang migas, misalnya. Nah, ini yang mungkin perlu saya sampaikan misalnya, ya sedikit lah ya. Untuk wajib pajak K3S ini sepenuhnya dikendalikan oleh SKK Migas. Ya, jadi proses perolehan revenue-nya, ya penghasilannya, lifting-nya, gitu ya. Kemudian proses pengeluaran cost-nya, beban-bebannya, gitu ya. Itu dikendalikan oleh SKK Migas. Nah, di sini pajak terlibat di sini, ya, dalam proses pengendalian revenue dan cost untuk K3S ini, ya. Nah, biasanya untuk K3S tunduk pada kontrak. Memang ada kontrak antara pemerintah dengan investor ya, dengan wajib pajak. Nah, sehingga sekalian, kalau kita lihat dari sisi cost ya K3S, inilah cost yang dikeluarkan, dibayarkan oleh para K3S kepada kita biasanya, kepada para penunjang migas. Sehingga misalnya praktis bisa saya sampaikan, sesungguhnya revenue teman-teman industri penunjang migas itu bersumber dari expense-nya atau cost-nya K3S, gitu ya. Sehingga misalnya relatif di sini terkendali sesungguhnya, ya, karena kami bisa cross check antara beban-beban yang dibayarkan oleh K3S ya, dengan revenue yang dilaporkan oleh para industri penunjang migas, oleh Bapak Ibu semua. Ya, ini kita bisa lihat. Kenapa? Kita tinggal rekonsiliasi, kita tinggal ekualisasi, kita cocokkan, kita matchingkan antara dikeluarkan oleh K3S dengan revenue yang Bapak Ibu laporkan di dalam SPT tahunan PPh, ya. Tentunya termasuk dalam SPT masa PPN, ya. Ini biasanya kita cross check ya antara pendapatan yang Bapak Ibu laporkan di SPT tahunan PPh, ya,
atau termasuk juga PPN peredaran usaha dengan biasanya kos berasal dari K3S. Nah, biasanya ada dua di sini ya. Ada yang merupakan afiliasi K3S ya, atau memang non afiliasi dari K3S. Ini biasanya kita perhatikan juga. Tetapi sesungguhnya sekalian di sini memang walaupun ada afiliasi, isu transfer pricing tidak terlalu dominan di sini. Kenapa? Karena memang sesungguhnya harga pokok ataupun kos oleh K3S itu akan dikendalikan oleh SHK Migas. Nah, sehingga sekalian fokus kami di mana? Kalau revenue kita akan rekonsiliasi dengan K3S gitu ya. Nah, menjadi akuntabel ya, menjadi governance gitu. Yaitu sekalian betul-betul kos yang kita keluarkan memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Memang real transaksinya ya. Memang betul-betul relevan dengan aktivitas perusahaan. Memang dalam undang-undang pasti 3M ya, memang betul-betul biaya untuk memperoleh ya kan, memelihara dan juga menghasilkan pendapatan. Ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita bersama sekalian ya. Sehingga tentunya kami juga melihat apakah kos ini juga ada hubungan afiliasi atau tidak ada hubungan afiliasi. Ini kita lihat juga ya. Kalau ada hubungan afiliasi pun kita lihat apakah dalam negeri atau luar negeri. Ini saya kira perlu menjadi perhatian kita bersama bagaimana untuk kita sama-sama meningkatkan akuntabilitas dan governance dalam konteks pelaporan expense maupun cost kita ya, expenditure kita. Ini saya kira penting untuk saya sampaikan. Sehingga usaha yang tadi saya sampaikan, SPT tahunan PPh kita menjadi semakin baik ya, semakin mendekati keadaan sebenarnya dan juga sesuai dengan undang-undang perpajakan. Sehingga itu semua akan menghilangkan kita dari risiko hukum perpajakan ya. Jadi hanya dengan melaporkan SPT tahunan PPh yang benar ya, yang jelas gitu, yang lengkap, itu akan menghilangkan kita dari risiko hukum di bidang perpajakan, Bu sekalian. Terakhir, Bu sekalian, nah ini ya bukan terakhir lah, satu slide lagi ya. Nah ini tadi saya sampaikan. Jadi kalau saya detailkan kembali Bu sekalian bahwa Bapak Ibu semua sebagai wajib pajak penunjang migas peran ya dalam konteks perpajakan. Pertama sebagai taxpayer ya, sebagai pembayar pajak. Yang kedua sebagai withholder ya. Nah tadi yang kami berikan apresiasi adalah yang di atas Bu sekalian ya. Yaitu Bapak Ibu dalam konteks sebagai taxpayer, pembayar pajak. Inilah yang betul-betul sebagai self-assessment dari Bapak Ibu. Ya. Kesadaran sendiri, ya, kesadaran sukarela, kepatuhan sukarela, di sini wujudnya, Bu sekalian. Ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu lah yang betul-betul menghitung sendiri PPh badannya. Ya. Membayar sendiri sesuai undang-undang perpajakan. Ya. Melalui Laporan. Nah, Bu sekalian, ya, saya ulangi lagi, Bu sekalian, jadi tadi pagi yang kami berikan penghargaan sesungguhnya adalah yang ini, Bapak Ibu sebagai taxpayer, ya, tolong slide-nya sudah, ya, sebagai taxpayer, yaitu sebagai pembayar PPh badan. Kenapa? Karena sesungguhnya PPh badan merupakan kita sendiri, ya Bapak Ibu semua. Bapak Ibu hitung sendiri pembayaran pajaknya, Bapak store sendiri, ya kan, kemudian Bapak laporkan sendiri lewat SPT tahunan PPh badan. Dengan berangkat pada laporan keuangan yang disusun, ya rugi laba, neraca, laporan arus kas. Sehingga ini tadi saya katakan bahwa disitulah wujud peran kita untuk mewujudkan akuntabilitas ekonomi dan juga keuangan ya. Sehingga betul sekalian laporan rugi laba kita ya, neraca kita ini betul-betul mencerminkan transaksi yang sebenarnya ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ya. Underlying-nya jelas, dokumen transaksinya jelas. Sehingga pada saat ada proses-proses audit, proses-proses pemeriksaan semuanya bisa kita buktikan. Semua bisa kita akuntabilitaskan gitu ya, sehingga betul-betul aset tahunan badan kita memang betul-betul terwujud dengan baik gitu ya. Jadi insya Allah akan membangun basis pajak kita dengan baik ya, dan semakin tinggi kesadaran kita untuk mewujudkan kepatuhan sebagai pembayar pajak. Yang kedua saya lihat adalah sebagai withholder ya, sebagai pemotong pemungut pajak. Nah dalam konteks itu saya lihat memang ini sebagai tugas dari pemerintah ya. Bapak Ibu pada saat melakukan pengeluaran atau pembayaran beban, maka negara minta tolong ya lewat undang-undang tentunya ya, untuk memungut PPN dan juga mungkin memotong PPh, pemotongan pemungutan. Nah, ini saya kira memang ini juga suatu kepatuhan yang lain ya. Inilah seperti saya katakan cara kita pemerintah mengawasi transaksi sebenarnya ya. Sehingga setiap transaksi beban, transaksi pengeluaran, transaksi expense, pembelian itu pasti akan dikontrol oleh pemerintah lewat ini ya, lewat pemungutan PPN dan juga lewat pemotongan PPh ini. Sehingga usahawan saya kira wujud daripada ini semua ada sebagai SPT masa PPN dan juga sebagai ada SPT masa potput, ini sebagai media untuk pelaporannya, akuntabilitasnya. Tadi saya katakan sekalian sebagai PPN, Bapak Ibu biasanya akan
karena kepada pemungut, kepada K3S akan dilakukan pemungutan oleh K3S. Dan biasanya akan ada restitusi di sini, nah ini ya. Karena sebagian besar mungkin dipungut oleh K3S, dan sehingga fokus kami biasanya kepada pajak masukan untuk PPN. Nah ini ya, kita akan cek betul-betul pajak masukannya seperti apa gitu ya. Pada sebelum melakukan pembelian, melakukan pembayaran barang, jasa ya kan. Ini sebenarnya akan kita coba. Nah untuk output saya kira ini ada dua saya kira, yaitu ada pembayaran ke luar negeri maupun ke dalam negeri juga menjadi perhatian kita. Sehingga apa betul-betul transaksi yang kita keluarkan memang akuntabel ya, memang betul-betul fair, betul-betul benar gitu ya, sesuai keadaan yang sebenarnya. Sehingga ujungnya sekalian kita betul-betul bisa mewujudkan SPT masa PPN, SPT masa PPh output, SPT PPh yang benar, lengkap dan jelas sesuai dengan undang-undang perpajakan misalnya. Ini penting saya kira ya, untuk menjadi fokus kita bersama ke depan. Sehingga kami berharap ya KPP Migas, kita semuanya bagaimana bisa mewujudkan ini ya. Benar menghitung pajaknya ya, benar menulis tulisannya dan juga benar mengenai penerapan peraturannya ya. Lengkap unsur-unsur dan objek pajaknya lengkap ya, jangan sampai ada unsur dan objek pajak yang tidak bisa kita teliti, kita cek gitu ya. Dan jelas sumber dan asal usul. Ini juga penting untuk menjadi perhatian kita. Sehingga Bapak sekalian semua itu harus bisa kita buktikan di kemudian hari ya. Terakhir sekalian, nah ini ya, ini perlu saya sampaikan sekalian bahwa memang kita punya tanggung jawab ya kan, ini bukan beban lah, tanggung jawab gitu ya, amanah bahwa di tahun 2021 ini memang cukup lumayan tinggi ini pertumbuhan kita ya untuk KPP Migas ya. Tahun lalu kita realisasi 54 triliun, tahun ini kita punya target 64,3 triliun sekalian ya. Memang yang cukup besar PPh Migas ya, ini tentunya bukan di Bapak Ibu ya. Kalau PPh Migasnya ada di K3S, peran Bapak Ibu ada di pajak non migas yang 11,5 triliun sekalian di situ ya. PB Migas 6,9 triliun. Sehingga kami berharap disinilah peran kita ya. Peran Bapak Ibu wajib pajak penunjang migas, para pimpinan yaitu di pajak non migas yang 11,5 triliun. Kami berharap ya target-target ini nanti bisa kita realisasikan dengan baik ya, bisa kita wujudkan dengan tadi ya, Indonesia yang sehat, investasi migas yang semakin meningkat ya, dan harapannya apa? Penerimaan kayak bisa kita capai dengan baik. Dan tentunya apa? Akan menghasilkan tadi pajak yang kuat sekalian. Ini menjadi harapan kita bersama, dan ini mengakhiri paparan saya sekalian pada pagi hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya ya atas kehadiran Bapak Ibu semua pada acara pagi hari. Mudah-mudahan masih semangat semua ya. Masih semangat nih ya Bu sekalian ya. Ini masih ada acara terakhir nanti nih ya, bisa ada acara hiburan. Jadi mohon tetap diikuti sampai selesai gitu ya. Gitu. Oke, usaha itu yang bisa kami sampaikan sedikit sharing ya kan, arahan menjadi bahan perenungan kita bersama. Ini bukan paparan yang ini bukan gitu ya. Ini menjadi sharing saja. Dan saya kira menjadi bahan pemikiran dan perenungan kita bersama untuk bersama-sama tentunya lewat perpajakan gitu ya, lewat bidang kita ya, tentunya dimulai dari KPP Migas ya, dari mulai Bapak Ibu semua di wajib pajak KPP Migas. Demikian saya mohon maaf kalau berkenan, dan kami akan coba tayangkan ya kan, ada sedikit video ya kan terkait dengan pencanangan kami bagaimana mewujudkan penerimaan KPP Migas. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada panitia untuk menayangkan video pencanangan penerimaan KPP Migas. Silakan. Dengan sehat, semangat, produktif, dan bahagia, KPP Migas berkomitmen untuk mencapai target penerimaan sebesar 64,5 triliun. KPP Migas, siap action! Gas, gaspol! Baik, terima kasih kepada Bapak Tunjung Nugroho atas paparannya yang sangat luar biasa.
Kita juga tadi sudah melihat pencanangan kita ya Mbak Ifta ya, 64,5 triliun. Atau bisa dilihat dari angka 645 itu gas berarti ya Mbak ya. Seperti moto kita, gas, gaspol. Luar biasa KPP Migas. Kita boleh gaungkan lagi tema kita hari ini Mbak Ifta, yaitu Indonesia sehat, investasi migas meningkat, pajak kuat. Boleh tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu Terima sekalian. kasih Bapak Ibu sekalian. Ada satu poin menarik dari yang disampaikan Bapak Tunjung Nugroho Mbak Ifta. Betul. Yaitu kepatuhan formal dan material wajib pajak industri penunjang migas untuk dapat terus ditingkatkan Mbak Ifta. Semoga Kenapa? lebih meningkat Karena ya, Mas tadi Azhar. ya yang disampaikan Bu Menteri juga, Bu Sri Mulyani, yang dikutip Pak Tunjung, bahwa pajak itu layaknya tulang punggung di tubuh manusia. Kalau Republik ini ingin bergerak, ingin berdiri tegak, dihormati rakyatnya dan disegani, maka harus ditopang dengan tulang punggung yang kuat, yaitu pajak pastinya Mbak Ifta. Luar biasa sekali Luar ya. biasa. Boleh sekali lagi dong tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kami juga membuka sharing session dengan Kepala KPP Migas untuk 2 penanya pertama. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk menggunakan fitur raise hand-nya. Ya, Oke, bisa dilihat. silakan Bapak Ibu yang sudah raise hand. Sudah raise hand. Bisa kita lihat dari layar kaca Zoom kita. Ada PT perwakilan dari PT Epsindo. Ya, silakan kepada perwakilan dari PT Epsindo untuk dinyalakan mic-nya, memperkenalkan diri dan mengajukan pertanyaan kepada Kepala KPP Migas. Kami silakan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Muhammad Tanjung Nugroho, Kepala KPP Migas, beserta Selamat pagi Pak. Ya, beserta Bapak-Bapak Ibu sekalian, salam sehat selalu. Walaupun saat ini kita masih dalam kondisi pandemi, tapi kita mesti semangat dan wajib untuk melawan kondisi yang kita hadapi bersama untuk memajukan Indonesia. Indonesia sanggup, Indonesia bisa, Indonesia maju. Terima kasih saya ucapkan atas insentif yang telah diberikan pada tahun 2020. Dalam kondisi pandemi ini, Pak, kita banyak menghadapi cobaan-cobaan, pemberatan-pemberatan yang luar biasa. Tapi namun semangat untuk maju terus kami jalanin dengan penuh semangat beserta teman-teman lainnya. Dan mengingat dalam 2021 ini pertanyaannya apakah ada wacana memberikan insentif sampai pada akhir tahun ini, Pak. Soalnya yang tahun ini cuman sampai Juni, Pak. Terima kasih Juni, Pak, Pak, atas kesempatannya, Pak. Mohon izin. Oke, ya terima kasih Pak. Pak, siapa namanya Pak? Sugi, Pak. Oh, Pak Sugi ya tadi ya. Oke, yang dapat Iya. apa? Ini ya, oke. Yang pertama kali hadir. Iya, Pak. Selanjutnya, kami persilahkan untuk penanya kedua. Silahkan dilakukan raise hand. Boleh siapa Bapak Ibu yang sudah raise hand? Ya, sudah terlihat Mas Azhar. Oke, di situ ada perwakilan dari Pertamina Hulu Indonesia. Ya, betul. Ya, kami silakan Bapak. Silakan kepada perwakilan dari Pertamina Hulu Indonesia untuk memberikan pertanyaan kepada Kepala Kantor KPP Migas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Esti dari PHI. Saya bukan ini pernyataan Pak, cuman karena PHI di sini adalah sebagai salah satu dari 10 yang terbesar untuk pembayar pajak. Terima kasih. Kemudian karena ini juga keterkaitan bukan hanya karena besarnya, tapi juga karena keakuratan data dan juga waktu pelaporan. Ini saya sangat bangga sebagai orang PHI di sini. Dan ini kalau keterkaitan dengan ini Pak,
karena ini kan sebenarnya saya orang baru nih di untuk menghandle pajak. Nah ini saya mewakili nih, ada nggak Pak untuk ada semacam reward gitu bagi yang sudah melaporkan tahun 2020 itu aja sih Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menanyakan pertanyaannya. Kepada Bapak Tunjung, disilahkan untuk menjawab. Ya, terima kasih Mbak Ifta. Mungkin Pak Sugi yang pertama ya. Terima kasih Pak atas tanggapan dan juga mungkin diskusinya ya. Terus sekarang memang saya kira tadi saya sampaikan sejak tahun lalu memang pemerintah mencoba memanfaatkan perpajakan ya fiskal sebagai salah satu instrumen untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional sebenarnya melalui insentif gitu ya. Saya kira memang insentif kan tujuannya untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak, terutama yang terkait dengan masalah beban-beban pembayaran pajak di muka sebenarnya ya. Sehingga apa? Karena memang aktivitas usaha itu menurun gitu ya. SPT tahun PPh-nya tentunya akan menurun juga gitu. Itulah makanya pilihan pemerintah adalah bagaimana pemerintah meringankan beban wajib pajak ya, tax burden-nya melalui penurunan atau pengurangan beban pembayaran tahun berjalan atau pembayaran pajak di muka sebenarnya ya. Baik itu melalui pengurangan PPh pasal 25 gitu ya, kemudian pengurangan bahkan mungkin pembebasan PPN impor ya, dua-dua impor terutama ya, kemudian pembayaran di muka yang lain gitu. Nah ini kenapa saya lihat tadi saya katakan sebagai respon pemerintah atas aktivitas ekonomi gitu. Nah memang tahun 2021 ini kan memang ya ini tadi saya katakan sebagai cita-cita kita, harapan kita juga, doa kita tadi ya. Mudah-mudahan ini kan semakin membaik ekonomi kita gitu ya. Aktivitas ekonomi semakin membaik gitu ya. Artinya semakin menggeliat termasuk untuk industri migas dan juga penunjang migas gitu. Nah sehingga Pak Sugi ya perlu saya sampaikan memang pemerintah saat ini masih mencoba berhati-hati tadi ya. Cukup hati-hati dalam konteks memberikan insentif ini gitu. Tidak kemudian langsung serta-merta udahlah jor-joran begitu aja. Tujuannya apa? Biar memang betul-betul insentif ini tepat sasaran gitu ya. Jadi memang dinikmati oleh memang yang berhak atas insentif tersebut gitu. Yaitu apa? Memang kepada wajib pajak yang terdampak gitu ya, kepada aktivitas akibat pandemi COVID ini gitu. Itulah makanya pemerintah saat ini masih memilih waktu sampai Juni dulu gitu Pak Sugi, Bapak sekalian gitu ya. Jadi memang ini kan nanti kita lihat saja perkembangannya gitu ya. Jadi memang untuk aktivitas ekonomi 2021 harapannya memang semakin baik gitu ya, semakin meningkat gitu. Dan memang tadi semalam saya dapat dengar di radio tuh ya, di Satgas Covid sudah mengatakan tuh ya Pak Menko Perekonomian ya kan, hasil rapat kabinet kemarin untuk ekonomi sampai bulan April itu semakin bagus tuh ya kan, pertumbuhannya year to year itu semakin baik gitu ya, aktivitas konsumsi dan sebagainya. Nah ini mudah-mudahan ini terus berjalan Pak Sugi dan semua gitu ya. Nah kalau seperti ini kondisinya sekalian, tentunya tadi semakin baik ekonomi otomatis pasti insentif akan mencoba dikurangi gitu Pak. Nah tinggal kita lihat, ini pilihan Bapak ini, berdoa ekonomi semakin baik kan gitu ya, atau insentif semakin banyak kan gitu ya, ini pilihan gitu ya. Kalau Bapak mau insentifnya terus berarti berdoa ekonominya nggak baik kan gitu ya gitu. Jadi pasti ini memang harus nah gitu Pak. Jadi ini tadi saya sampaikan harapan kita bersama, mudah-mudahan ekonomi kita ini semakin bagus. Sehingga apa Pak? Kalau begitu berarti memang insentif tentunya akan semakin berkurang, akan di stop gitu ya. Sehingga ketika kita sama berdoa Pak, yang mana nih gitu ya, COVID segera berakhir dan ekonomi makin bagus gitu ya, atau lanjut kan gitu Pak gitu. Gitu Pak Sugi ya tanggapan saya ya. Jadi saya yakin kita semua berdoa agar ekonomi kita semakin baik gitu. Amin, ya. Amin. Nah kalau gitu berarti sampai Juni aja Pak Sugi gitu ya. Gitu. Iya Pak, iya. Ya. Ya, gitu Pak ya. Sip. Terima kasih Pak. Nah Bu Esti Bu, jadi memang oke, siap Pak Sugi sama-sama. Mudah-mudahan paparannya memberikan renungan-renungan Pak ya kan. Iya. Ya, kemudian Bu Esti dari PHI, ya Bu memang tadi saya sampaikan memang kami mencoba berpikir gitu ya. Apa sih sebenarnya penghargaan yang tepat gitu yang bisa mengencourage, bisa mendorong kepatuhan wajib pajak juga gitu. Nah, memang pilihan kami saat ini adalah kami mencoba tadi saya katakan termasuk juga memang arahan pimpinan Pak Dirjen selalu mengatakan bahwa kita harus selalu memperluas basis pajak ya. Nah, basis pajak itu kan base-nya adalah kue ekonomi ya, yang kita bilang tax ratio itu gitu ya. Tax ratio itu kan rasio antara pungutan pajak dibanding dengan kue ekonomi yaitu PDB ya, pendapatan domestik bruto ya.
Nah, kalau kita bicara BDB, itu wujudnya apa ya? Di PPh pasal 2529 itu sebenarnya ya. Jadi omset kita, penghasilan kita gitu ya. Itu kalau kita kalkulasi, kita jumlahkan seluruh itu menjadi PDB kita gitu. Ya, sehingga sekalian, berarti apa, semakin betul PPh badan kita, semakin benar PPh badan kita, semakin sesuai dengan keadaan sebenarnya, artinya apa? Ya, tax ratio kita semakin baik, basis pajak kita semakin baik, sebenarnya begitu, gitu ya. Sehingga apa, ini yang mencoba kami dorong ya lewat apa acara pada pagi hari ini ya, apresiasi kepada Bapak Ibu semua, bagaimana kami mendorong agar betul-betul kepatuhan pembayaran besaran pembayaran PPh badan ini, PPh 2529 betul-betul semakin baik, semakin meningkat. Itu artinya apa? Tadi saya katakan, kita mendukung memang apa namanya tax ratio kita semakin baik gitu ya. Kemudian kita juga semakin membuat governance aktivitas kita gitu ya. Bahwa apa namanya omset kita betul-betul kita laporkan sesuai keadaan yang sebenarnya, beban-beban juga demikian, sehingga rasio antara pajak dengan omset itu semakin baik gitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sekalian ya. Jadi city tour kita ya. Jadi apa namanya rasio antara pajak terutang dengan omset ini masih relatif kecil di kita ini, ya masih sangat kecil. Karena kadang-kadang beberapa perusahaan kami lihat ini laba operasinya udah rugi gitu ya, kemudian ini nggak tahu apakah memang betul-betul memang aktivitasnya seperti itu atau seperti apa. Ini kan sama-sama harus kita lihat gitu ya, kita coba cek and recheck gitu ya, ini seperti apa. Dan saya katakan sekalian, memang tugas kita seperti itu. Nah, ini memang kita kombinasi dengan kepatuhan penyampaian SPT-nya. Kita ini memang begitu Bu Esti ya. Sehingga memang ini sudah coba kami kita gabung begitu antara kepatuhan untuk pembayaran pasal 2529 dan kepatuhan SPT. Nah, ini nanti nggak tahu kalau memang ada penghargaan kita lain mungkin kita diskusikan Bu Esti ya. Kalau memang kita perlukan nggak apa-apa juga namanya penghargaan apresiasi. Saya kira saling menyenangkan kan gitu ya. Jadi menyenangkan orang kan juga ibadah ya, ini kan berpahala juga. Betul, jadi sekarang nggak apa-apa ya, biasa ya, nanti coba kita diskusikan dengan teman-teman ya. Termasuk mungkin ini tadi penghargaan kepada yang relasi kita yang paling rajin gitu ya, kan kita punya akun representatif mungkin, namun yang paling baik atau paling patuh, paling bekerja sama, paling kooperatif mungkin perlu juga kita berikan penghargaan nanti ya ke depan. Nanti coba kita lihat Bu Esti ya. Nanti kepada individu kalau perlu yang ini gitu ya, nggak apa. Jadi memang ini juga mendorong untuk kita semua semakin baik dan semakin baik. Itu saya kira sekalian yang bisa kami sampaikan tanggapan dari kami gitu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kepada Bapak Tunjung dan para wajib pajak yang telah berpartisipasi dalam sharing session. Pada intinya, kami semua mengharapkan agar wabah ini segera berakhir, agar Indonesia sehat, investasi pajak menggirak, dan pajak kuat. Baik, untuk mengapresiasi dua penanya kita, kami akan memberikan hadiah hiburan yang nantinya akan kami kirim ke alamat Bapak Ibu masing-masing. Oke Mbak Ifta, sehubungan dengan masih banyaknya door prize yang kita miliki, ya, kita akan bagi-bagi hadiah lagi nih. Oke, kita bagi hadiahnya gimana nih kali ini? Kita akan ada 2 games Mbak Ifta. 2 games ya, baik ya, sudah siap? Oke, Bapak Ibu udah siap? Jadi games pertama kita akan ada yang namanya tebak tokoh. Oke, ada 3 tokoh yang akan kita tunjukkan gambarnya. Nanti Bapak Ibu langsung menjawab pada kolom chat ya. Ya, yang pertama dan benar jawabannya akan mendapatkan hadiah hiburan. Oke, udah ready Bapak Ibu semua? Siap-siap untuk mengetik jawabannya pada kolom chat. Akan ada 3 gambar, kita akan tampilkan satu persatu. Kita akan tampilkan potongan-potongan gambar. Ya, silahkan. Gambar yang pertama. Oke, kita sudah tampilkan potongan gambar pertama Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah ada yang bisa menebak? Bisa dikasih clue-nya sedikit Mas Azhar? Oke, udah ada. Ya, sudah ada. Ya, luar biasa ya, sudah ada dari PT Golar Indonesia. Betul jawabannya Mas Azhar? Kita lihat next-nya. Next-nya, clue kedua. Oke, clue ketiga. Clue ketiga. Dan dia adalah. Betul sekali, ya? Beliau adalah Selamat. Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo. Kami ucapkan selamat kepada PT Golar Indonesia.
Lanjut yang kedua. Selanjutnya yang kedua. Kita lihat gambarnya, kita tebak. Oke, kita tampilkan potongan gambar pertama. Baru ada matanya. Kita tampilkan mata dan setengah hidungnya ya Mbak Ifta ya. Ada alisnya, bisa dicet. Oke, sudah ada yang menjawab. Ibu Sri Mulyani, ada yang menjawab Ibu Sri Mulyani, kurang tepat. Lanjut, clue yang kedua. Oke, potongan gambar kedua. Waduh, ini makin jelas. Kayaknya udah mulai jelas nih Mbak Ini Ifta ya. saya ingin sekali menjawab nih Mas Azhar. Saya ingin menjawab juga nih. Apakah ada yang sudah menjawab Mas Azhar? Sudah ada yang benar? Ada dari PT Indra Puspa Negara. Oke, kita lihat clue ketiga Clue selanjutnya. ketiga kita buka. Oke. Semakin Ini udah jelas. sangat jelas ya Mbak Ifta ya. Iya. Sepertinya Jadi jawabannya adalah Deddy Kobuzer. 1, 2, 3, close the door. 1, 2, 3, close the door. Dan pemenangnya betul ya tadi dari Indra Puspa Negara. Kami ucapkan selamat. Gambar terakhir, boleh Bapak Ibu siap-siap mengetik jawabannya. Oke, lebih semangat lagi dong, boleh. Silakan. Oke. Ya. Potongan gambar pertama. Seperti ini tokoh wanita ini. Luar biasa ya. Kalau kita tokoh wanita tepat. langsung cepat nih Mbak Yuta ya. Luar biasa. Apakah udah dijawab yang benar teman-teman host? Kita lihat. Oke, kita lihat. Oke, RA Kartini yang pertama kali adalah PT Patra Drilling ya. Oke, Iya, kita kepada lihat. PT dari perwakilan dari PT Patra Drilling, kita lihat apakah sesuai jawabannya? Oke, Dia kita lihat. adalah Betul sekali. pahlawan kita RA Luar biasa Kartini. ya. Luar Oke, boleh dong biasa. sekali lagi tepuk tangan buat 3 pemenang pada kuis tebak gambar. Nanti hadiah akan kami kirim ke alamat Bapak Ibu sekalian. Oke, selanjutnya kita akan ada games kedua. Yaitu tebak lagu. Tebak lagu. Lagunya lagu apa nih Mbak Ifta? Kita lihat dong. Oke. Masih rahasia. Ini kayaknya Bapak Ibu teman-teman sekalian ini masih familiar nih lagu-lagunya. Mungkin sesuai Zamannya kali ya. zamannya. Kalau Mas Oke, mungkin Bapak-Bapak bisa melihat nanti ya lagunya Betul. seperti apa. Kalau saya sendiri kayaknya kurang kelahiran familiar. tahun 2000 ya Mas Azhar. Kelahiran 2000-an kayak mungkin cannot relate. Tapi kita nggak tahu ya, coba kita lihat. Kita dengarkan potongan lagu yang pertama dan Bapak Ibu bisa menjawab judul lagu dari potongan lagu yang kita putarkan. Belum lengkap nih kayaknya judulnya. Bisa Boleh dengar? yang lain? Ya, kita tunggu lagi ada yang lain mungkin mau menjawab. Oke, Bapak Ibu wajib pajak yang lain mungkin ada yang menjawab. That's where you go. Away. Betul ya? Oke, ini adalah lagu dari Michael Learns to Rock. Rupanya benar Mas Azhar Betul ya. ya. Judulnya adalah That's where you go away. Why you go away Mas Azhar? PT Baruna Ya, baik. Raya Logistik luar biasa ya. Padahal sebelumnya juga udah benar cuman kurang ya. Yang sebelumnya hanya That's Way, kurang lengkap. Tapi penyanyinya betul tuh MLTR. Luar biasa ini ya. Lanjut. terima Untuk kasih. lagu kedua kita putarkan. Oke, Another Day in Paradise. Luar biasa, ada yang menjawab betul. Betul, Dari PT PT Tripatra. Easy ya. Coba di scroll up. Ini. Betul ya? Betul ya? Oke, betul. Dari PT Petra Tripatra. Tripata Easy. Ya, jawabannya adalah Another Day in Paradise dari Phil Collins. Selanjutnya standby Bapak Ibu sekalian untuk lagu terakhir nih. Lagu Ya, ketiga siap-siap. akan kita putarkan. Kita dengarkan kembali. Aku sini merindukan bayangmu. Mungkin kita harus bisa. Nanti kalau nggak ada lagunya, akhirnya kita betulkan ya. Oke, judul lagunya apa Bapak Ibu sekalian? Judul lagunya kita Betul, minta dari judul Java Jive. Java Jive dan judulnya luar Java biasa. Sudah ada yang menjawab Betul juga ya, nih. Kau Betul. yang terindah. Dari PT Tripatra SC lagi Mas Azhar.
Oke, kita kasih ke pemenang berikutnya ya karena PT karena Tripatra sudah ya. sudah mendapatkan yang kedua, luar biasa. Kita ini, bagi-bagi Ibu rezeki ya. Vini. KPMOG, oke, PT selamat pada KMOG. PT KPMOG. Luar biasa ya, ini lagu-lagu lawas dan Bapak Ibu dapat menjawabnya dengan sangat baik. Selanjutnya Mas Azhar. Oke, boleh dong sekali lagi kita tepuk tangan buat seluruh pemenang hadiah hari ini teman-teman Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Semoga gamesnya cukup menghibur ya Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu, luar biasa sekali rangkaian acara kita pada hari ini sampai terakhir tadi kita sudah saling tertawa bahagia ya Mbak Ifta ya. Bahagia ya tentunya ya, moto kita juga itu Mas Ya Azhar. akhirnya tiba kita pada penghujung acara Text Gathering hari ini Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah puji syukur acara berjalan dengan lancar. Ya, sebelum kami tutup dapat kami informasikan bahwa ada kembali link survei yang telah kami share pada kolom chat Zoom. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk mengisinya. Kami beri waktu 2 menit. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kita akan share link survei pada kolom chat. Silakan bisa dicek untuk Untuk yang kedua ini kita ada 2 link juga ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama tadi di awal itu 1 link, di akhir acara ini kita ada 2 link ya. Karena acara ini sebagai bentuk komunikasi, maka kita akan memberikan link untuk feedback kepada kita. Oke, 2 link tersebut sudah kita share, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat kembali pada layar chat Sudah ada Zoom 2 Bapak Ibu link. sekalian. Kita kasih waktu sekitar 1 menit Bapak Ibu, 2 Boleh. menit ya, 2 menit karena ada 2 2 link. Dipersilakan Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya mengisi link tersebut terlebih dahulu. Aku adalah pegawai pajak, bekerja untuk negara demi mewujudkan cita-cita. Kita mengemban tugas mulia, himpun penerimaan negara, bersama kita bangun Indonesia. Semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu, tanamkan selalu di dalam dada agar dalam bekerja kita satu jiwa. Kamu berkorban demi negara, jauh dari keluarga, namun tetap bekerja ikhlas tuntas. Mereka seluruh rakyat Indonesia Menunggu prestasi kita, mewujudkan mimpi-mimpi bersama. semangat satu jiwa dalam hatiku, semangat satu jiwa dalam hatimu, tanamkan selalu di dalam dada agar dalam bekerja kita satu jiwa. Oh, oh. Satu jiwa. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi link survei pada chat Zoom kita. Terima kasih juga kami ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga kita tetap semangat dalam masa yang cukup sulit ini untuk dapat mencapai target yang akan kita tuju seperti tema kita hari ini Mbak Ifta ya. Indonesia sehat, investasi migas meningkat, pajak kuat. Boleh tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Kami juga memberikan apresiasi kepada seluruh tim Text Gathering KPP Migas yang telah mengerahkan segala tenaga, waktu, dan pikirannya demi kesuksesan acara pada hari ini. Sebagai informasi tambahan, seluruh tim Text Gathering adalah rekan-rekan yang memiliki talenta di bidangnya. Ada tim desain grafis virtual, ada layout surprise, dan tentunya kami di sini sebagai MC dengan jam terbang yang cukup mumpuni. Aduh, luar biasa nih Mbak Ifta promosi Jika Bapak ya. Ibu ingin bekerja sama, Bapak Ibu dapat menghubungi manajer kami, Ibu Olive dengan nomor
0812 7060 7807. Oke, sekali lagi nomor Ibu Oli pada 0812 7060 7807. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin, kami juga ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan acara hari ini terdapat beberapa kekurangan yang tidak berkenan. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Bapak Ibu sekalian, semoga kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Salam sehat, semangat produktif dan bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan selama masa pandemi ini. Saya Azhar dan rekan saya Ifta, kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.